شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya sudah memasuki salat tarawih yang ke-8. Masya Allah, cepat sekali. Rasanya baru kemarin kita bersukacita menghadapi bulan Ramadan, sekarang sudah hari ke-8. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah. Sudah sampai manakah ibadah kita pada hari ke-8 ini di sholat tarawih? Besok puasa yang ke-8 insyaallah. Sudah sampai mana bacaan ayat suci Al-Quran kita? Sampai berapa juzkah? Sudah sampai khatamkah? Atau baru 1 juz? Ataupun kita baru minum juz? Semoga tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit kita ingin memahami makna puasa. Puasa, kata puasa ini muncul dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Arab yang kita ucapkan dengan saumun. Maka kalimat saumun kita artikan, kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan arti puasa. Namun ternyata kata saumun yang kita terjemahkan dengan makna puasa tidak hanya bermakna puasa. Dia memiliki makna dasar atau makna awal. Dalam kamus disebut al-man'u awil imsaku, yang berarti menahan. Maka keduanya mempunyai kesamaan. Puasa berarti menahan. Maka timbul pertanyaan, menahan apakah itu? Tentu kita tahu semua, yang pertama menahan nafsu. Yang paling dasar tentunya menahan nafsu makan, minum. Dan yang tidak mudah tentunya menahan nafsu diri kita dari segala yang Allah larang. Bahkan mungkin yang Allah halalkan di luar bulan Ramadan. Contohnya suami istri dihalalkan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah kapanpun, tapi di bulan Ramadan tidak boleh, kecuali setelah berbuka. Tentu ini tidak mudah. Ini semuanya adalah tantangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari amarah, minal ghadab, ini juga tidak mudah. Maka puasa yang berarti menahan dari segala nafsu manusia. Karena malaikat tidak punya nafsu. Maka jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Syahrul Ramadan madrasatun. Bulan puasa adalah sekolah. Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan sebagai tempat pendidikan buat kita. Yang pertama, pendidikan menahan diri kita dari segala yang dilarang bahkan dihalalkan. Menahan makan dan minum tentu mudah, tapi menahan nafsu yang lain tentu tidak mudah. Maka inilah, mari kita didik diri kita pada bulan suci Ramadan ini. Maka syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Allah sendirilah sang pendidik. Allahu Rabbul Alamin. Kata Rabbun bukan hanya bermakna Tuhan, tapi juga pendidik. Allah pendidik alam semesta. Allahu Rabbul Alamin. Dan kita manusia adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Kita adalah bagian kecil dari alam semesta itu yang dididik Allah, yang diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kalimat saumun ternyata mempunyai turunan atau cabang yang berarti as-somtu. Saumun dari kata soma yasumu. As-somtu juga dari shad dan mim. Ini mempunyai turunan makna. As-somtu berarti diam. Maka dalam bulan suci Ramadan ini puasa mendidik kita supaya diam. Lantas bagaimana maksudnya diam? Apakah kita tidak boleh berbicara? Tentu tidak. Diam maksudnya kita diajarkan atau dituntut untuk lebih sedikit berbicara. Di luar bulan suci Ramadan kita terlalu banyak berbicara. Banyak berbicara bahkan sampai menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti hati teman kita. Mulut kita terlalu banyak bicara, sehingga banyak bicara kita ini jauh dari kebenaran. Sehingga karena kita terlalu banyak bicara, akhirnya kita sedikit mendengar. Padahal Allah menciptakan manusia, mulutnya satu, telinganya dua. Lantas kenapa kita terlalu banyak bicara daripada mendengar? Bahkan kita terlalu banyak bicara hal-hal yang bukan ahlinya. Jatuhnya kita sok tahu. Padahal khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah ma qalla, yang sedikit, wa dalla, tapi bermakna. Tapi apa yang kita lakukan? Kita terlalu banyak bicara, tetapi mungkin sedikit isinya. Bahkan ma'asyiral muslimin, kita terlalu banyak bicara dan membicarakan orang lain. Betul atau tidak? Saya jawab sendiri, betul. Kita terlalu banyak bicara dan membicarakan orang lain, sehingga jatuhnya dinamakan ghibah. Apa itu ghibah? Zikru akhika bima yukrah. Kita membicarakan saudara kita kalau dia mendengar, yuk, dia pasti tidak suka. Itu ghibah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan ini mari kita didik diri kita untuk lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengar. Tentunya mari kita banyak mendengarkan ahli-ahli ilmu, para ulama, para orang-orang yang kompeten pada bidangnya, sehingga dengan sedikit berbicara kita mendapatkan atau terhindar dari pembicaraan yang tidak mendatangkan manfaat. Mu'ad bin Jabal,
salah satu sahabat Nabi, salah satu sahabat terbaik Nabi, Mu'adz bin Jabal. Lau hikmatun jamilah, dia punya kata hikmah yang indah. Qala takallam ma'al khalqi qalilan, bicaralah kepada makhluk lebih sedikit. Takallam ma'al khalqi qalilan wa takallam ma'al khaliqi katsiran, tapi bicaralah kepada sang pencipta lebih banyak. La'allaka tarahu, supaya kita mengenalnya, supaya kita lebih dekat kepadanya. Takallam ma'al khalqi qalilan, bicara sama manusia jangan banyak-banyak, tapi bicaralah kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita yang banyak, yang sering. La'allaka tarahu, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita lebih mengenal Allah. Lantas bagaimanakah caranya? Takallam ma'allahi inda salati, bicaralah kepada Allah lewat solat, memperbanyak solat, solat sunnah, solat malam dan lain sebagainya. Takallam ma'allahi inda salat, berbicaralah dengan Allah, komunikasilah dengan Allah lewat salat. Selanjutnya, takallam ma'allahi inda qiraatil Quran, bicaralah dengan Allah lewat membaca Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka ini adalah waktu yang tepat untuk banyak berinteraksi dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Jangan hanya berkomunikasi dengan manusia, khususnya HP dan lain sebagainya. Perbanyak, mari kita semuanya perbanyak berkomunikasi kepada Allah inda qiraatil Quran, inda salat. Terakhir, takallam ma'allahi inda dzikri wad du'a, bicaralah sama Allah lewat zikir dan doa. Memperbanyak zikir, memperbanyak doa adalah juga merupakan alat terbaik berkomunikasi dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bulan Ramadan ini mari kita semuanya didik diri kita sehingga kita mendapatkan bulan suci Ramadan sebagai awal, sebagai permulaan, memulai dengan hal-hal yang baik, berintrospeksi diri dengan semua kekurangan kita, membiasakan hal-hal baik, berkomunikasi dengan Allah lebih banyak, sehingga semoga setelah Ramadan nanti dengan kebiasaan baik ini kita bisa istiqamah di luar bulan suci Ramadan nanti, dengan istiqamah, dengan menjadi kebiasaan, dengan kebiasaan yang baik ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.